Pansus Hak Angket Haji DPR mengkritik sikap Menteri Agama Yakut Kholil Qomas yang 2 kali tidak menghadiri alias mangkir undangan rapat bersama Pansus Haji. Ternyata ada konfirmasi tidak bisa hadir, tadi sudah saya sampaikan karena alasan MTQ, tetapi ternyata ada rapat koordinasi di dalam Kementerian Agama. Nah, ini sungguh ada semacam kebohongan lah atau pembangkangan terhadap undangan dari Pansus. Yang penambahan 20.000 itu, jadi haji khusus itu juga ada kecurangan. Haji reguler pun juga ada kecurangan. Jadi dua-duanya ada kecurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bung kameramen, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu Alfian. Kelihatan Bung kameramen suaranya sangat mantap, sangat matang, diduga sangat bahagia dan kantongnya penuh dengan sesuatu. Bung kameramen, disilahkan. Baik, terima kasih Bu Alfian. Mudah-mudahan Bu Alfian dan keluarga senantiasa sehat ya Bu Alfian, menghadapi hari-hari yang semakin aneh terus. Nah Bu Alfian, ini kita kembali membahas tentang Pansus Haji yang semakin serius nih Bu Alfian. Jadi ini kalau kita baca berita dari Kompas, ada jemaah haji khusus itu bayarnya 1,1 miliar Bu Alfian. Pansus Haji, ini adil enggak? Di mana peran Kemenak? Nah ini kan pertanyaan lanjutannya adalah 1,1 M ini apakah kuota yang dijual oleh Kemenak tanpa sepengetahuan DPR? Itu kan jadi pertanyaan. Dan Bu Alfian, untuk awal sesi kali ini, Pansus semakin memanas, KPK semakin letoy, PBNU semakin meradang. Untuk respon awalnya silakan Bu Alfian. Pertanyaan pertama atau respon awal dalam konteks respon awal ini, dana abadi umat bagaimana nasibnya? Itu puluhan loh, bahkan mendekati ratusan, yang jelas puluhan T. Itu belum ada kejelasan juga. Dan secara fungsi birokrasi tetap tanggung jawab Kementerian Agama. Mungkin saja itu terjadinya bukan zaman yang bersangkutan jadi menteri, tetapi secara fungsi kepemimpinan, fungsi manajerial, fungsi leadership, itu juga harus dijawab kemana itu dana abadi umat. Nah, adanya kuota 10.000 keberbolehan tambahan buat Indonesia itu untuk mempermudah dan memberikan kelancaran buat warga masyarakat yang waiting listnya kepanjangan, bukan ngasih orang yang duitnya banyak. Nah ini artinya kalaupun demikian maka sesungguhnya ini menjadi bagian yang harus didalami secara hukum. Nah lalu bagaimana? Dan saya pikir udah saatnya pihak kepolisian ya untuk melakukan pemeriksaan kepada pihak-pihak yang berhubungan dengan masalah ini. Dan nggak ada salahnya bisa langsung memanggil dan menyurati Saudara Yakut sebagai Menteri Agama untuk menjelaskan. Ini terlalu banyak nih persoalan. Nah yang paling penting menurut saya adalah ormas-ormas Islam. Kan mereka punya lembaga bantuan hukum, mereka juga punya kelembagaan-kelembagaan atau bidang yang berurusan dengan perhajian. Ayo dong, Anda jangan diam saja. Ya, sebutlah yang tidak langsung berhubungan. Muhammadiyah kan sebuah kelembagaan ormas yang dibilang dua sayap Garuda Islam, NU dan Muhammadiyah. Ayo dibuat. Dan ormas-ormas yang lain atau pihak-pihak travel haji yang punya pengetahuan ini juga angkat bicara. Anda buatkan laporan bahwa telah diduga terjadi penyelewengan atau membuat satu kebijakan yang menguntungkan diri atau kelembagaan atau keluarga dari kuota yang 10.000 itu, atau hal-hal lain. Yang jelas pengetahuan saya Bung kameramen dan pemirsa, pertanyaan-pertanyaan yang meminta penjelasan-penjelasan yang tajam itu justru tidak dilakukan kepada Menteri Agama. Yang dibikin nangis adalah wakil-wakilnya, begitu. Nah Bung Alfian, masalahnya selama sidang yang keras-keras itu Menak Yakut belum pernah hadir Bung Alfian. Udah 2 kali acara itu diadakan, sidang itu diadakan oleh Pansus, Menak Yakut belum hadir 2 kali. Bahkan setelah dikonfirmasi katanya Yakut belum dapat undangannya. Ini kan nggak mungkin Bu Alfian, sekelas DPR ngundang menteri, orang suka datang kok. Siapa? Menteri Perdagangan Bu Alfian, Zulhas datang.
walaupun diomelin. Nadiem juga datang walaupun diomelin. Nah Yakut masa bisa gitu surat nggak nyampe ke dia? Apakah dihalau oleh Banser? Nah Bu Alfian, yang kemudian muncul Pansus Haji bakal ajak polisi panggil Menak Yakut usai dua kali mangkir. Cakep. Nah, tapi masalahnya kan masih Jokowi berkuasa Bu Alfian. Belum 20 Oktober. Mudah-mudahan setelah 20 Oktober adalah kebaikan hukum dalam artian orang-orang yang memang jahat dihadapkan dengan proporsional Bu Alfian. Nah Bu Alfian, menurut Bu Alfian, Yakut ini beneran gak dapat undangan atau dia takut hadir? Gitu aja deh dulu Bu Alfian di pertengahan ini. Ya, yang jelas Yakut takut gitu. Itu aja. Yakut takut. Namanya Yakut tapi takut. Ya, kalau boleh cerita sedikit juga kan waktu pernah mempersoalkan saya juga dia nggak datang juga. Iya. Ya, artinya kalau mau jujur, ini adalah satu sosok orang yang ya kalau pakai bahasa tidak punya kesatriaan ya, dalam menghadapi kehidupan dan kenyataan hidup yang dialaminya. Iya. Tapi lagi-lagi silakan Pak Yakut, kalau menurut saya sangat tidak logis kalau surat itu belum sampai ke tangan Anda. Suratnya mungkin belum sampai, tapi Anda kan juga kan di ruang kerja Anda ya? ada media berita pasti tahu. Bahkan Anda kan punya asisten pribadi Anda yang punya waktu banyak untuk membuka YouTube segala macam. Pak, ini mau dipanggil Pak, Bapak jangan datang aja. Kan gitu bisa jadi bisikan daripada orang-orang terdekatnya. Sekali lagi, menurut hemat saya, ketidakdatangan atau tidak pernah hadir dipanggil 2 kali itu, menurut saya pihak DPR RI yang membidangi masalah ini, kalau tidak salah Komisi 8, harus berani mengkabarkan kepada publik. Lakukanlah kompresi pers dengan detail bahwa ada apa dan bagaimana. Sehubungan dengan Menteri Agama ini, maka saya memberikan kata kunci kepada Pak Prabowo kalau nanti sampai dilantik dengan takdir Allah, pastikan bahwa Yakut tidak diberikan tugas sebagai menteri apapun, apalagi Menteri Agama. Ya, karena terlalu banyak melukai umat Islam. Dari awal dia mengangkat soal azan dihubungkan dengan gonggongan anjing dan berbagai hal, kelakuan-kelakuan dia yang mengungkapkan pandangan-pandangan keliru, termasuk dia mengucapkan salam 6 agama di forum resmi dengan adanya Grand Sheikh dari Al-Azhar. Sangat memalukan. Ya Bu Alfian, kalau kita lihat berapa banyak tokoh yang dikriminalisasi karena mempermasalahkan Yakut ketika menyamakan gonggongan anjing dengan suara azan Bu Alfian. Jadi mungkin doa-doa orang yang zalim ini mungkin pelan-pelan terjawab nih Bu Alfian. Nah untuk akhir sesi kali ini, apa pesan Bu Alfian untuk pansus haji di DPR yang notabene-nya mereka adalah PKB, yang mana PBNU sudah sangat memaksa ada muktamar tandingan yang saya lihat ingin merusak PKB dari dalam. Nah mungkin apakah juga diduga ada perlindungan Jokowi di sini Bu Alfian? Karena kan Menkumhamnya sudah diganti nih. Nanti kalau misalkan mereka ada PKB baru, muktamar, hasilnya bisa aja dong Menkumham disuruh Jokowi. Karena kan nggak ada visi misi menteri kan. Sahin tuh PKB yang bukan Muhaimin Iskandar. Bisa saja terjadi. Untuk closingnya silakan Bu Alfian. Pansus haji bukan milik NU. Pansus haji bukan milik Jokowi. Pansus haji bukan milik PKB. Pansus haji itu adalah gabungan dari orang-orang partai yang konon para pemimpin partainya sudah menjadi jongos oligarki. Itu yang bikin kita ngilu tuh, nyeri di hati. Iya benar. Nah, lalu bagaimana pansus haji ini? Menurut hemat saya, pansus haji ini harus dikawal oleh netizen, dikawal oleh anggota DPR yang baru kalau memang bisa diharapkan. Kita mau ngadapin apa orang semuanya dalam cengkeraman kelompok-kelompok oligar, dalam kelompok-kelompok yang memang punya otoritas mafia itu. Nah, sehubungan dengan adanya muktamar luar biasa, ya iyalah. Karena konon kan di antara orang yang punya yang pengen jadi ketua umum itu kan juga si Yakut juga. Jadi Yakut itu udah bersiap-siap jadi ketua umum partai PKB edisi istana ya kan. Yang jelas memang ini merupakan permainan yang sudah sangat jelas-jelas. Golkar sudah diuyak-uyak, yang lain sudah diuyak-uyak, P3 dibikin nggak lolos, ya, dan yang lain-lain segala macam, semuanya sudah sampai pada titik bahwa akhirnya buat pemirsa, Indonesia akan tetap
eksis sebagai negara kesatuan Republik Indonesia yang berdaulat, dan kita mulai menjadikan akhir rezim dari Mulyono ini sebagai kesadaran kolektif untuk membuat Indonesia yang lebih optimis dan lebih bergerak untuk menjadikan negara kesatuan tanpa Cina, tanpa Zionis, dan tanpa musuh-musuh agama, musuh negara utamanya musuh agama. Sekian dibacain berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.